GBDI Taman Palem. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama, walaupun masih ada sebagian yang harus beribadah secara online. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas dukungannya melalui doa dan dana, sehingga ibadah kita masih dapat berjalan secara online dan offline. Mari dukung terus pelayanan online gereja kita dengan cara subscribe channel YouTube GBDI Taman Palem, berikan like dan share kepada teman, sahabat, dan keluarga kita. Mari rasakan jamahan dan hadirat Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saudara bersukacita pada pagi hari ini? Amin. Berikan senyum kepada Tuhan saja, jangan pada saya karena pakai masker semua. Puji Tuhan saudara, luar biasa pada pagi hari ini kita bisa di tempat ini. Saya percaya kebaikan Tuhan itu sungguh hebat di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saya percaya ada pengalaman pribadi yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Biar pagi ini kita mensyukuri semua itu atas kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berharap dan bersandar hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini kami boleh menikmati ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami ingin bersekutu bersama-sama denganmu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kasih dan kuasa-Mu di tempat ini. Dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini. Terima kasih Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan Yesus. Roh sukacita itu Tuhan mengalir di tempat ini. Sorak-sorai mengalir di tempat ini. Sebab kami rindu memuji-muji Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Saudara, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua atas seizin-Mu Tuhan. Dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Yesus. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita nyanyikan dari awal. Waktu Tuhan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Terima kasih. Tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Katakan amin. Terima kasih Yesus. Waktumu, ku percaya
yang terbaik. Haleluya. Mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Haleluya. 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 Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktumu yang terbaik Tuhan. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh saudara. Cobaan. Ingat, ku tetap percaya karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktumu yang terbaik Tuhan. Tak mudah dimengerti. Haleluya. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan waktu Tuhan. Haleluya. 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 Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Nyanyikan, naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari kita tinggikan. Mari kita agungkan. Yesus, Yesus, waktumu yang terbaik Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktumu yang terbaik. Itulah Tuhan janjimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan pagi ini. Apa yang menjadi rancangan kami, apa yang menjadi rancangan kami Tuhan, adalah bukan rancangan kami. Hanya Engkau yang menentukan Yesus. Engkau yang memiliki waktu
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Kami siap memuji-muji Engkau. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan mana? Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, amin. Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Amin. Haleluya. 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 Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Haleluya. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Amin, amin, amin. Jalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita ulangi dari awal saudara ya. Ayo lebih semangat lagi. Tak pernah ku ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Engkau setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Amin. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan, yes, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Haleluya. Haleluya. Denganmu Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Pagi ini saya ingin bersaksi saudara ya. Sesuatu hal yang sangat ironis dalam kehidupan saya. Situasi ini memang membuat kami begitu berat ya saudara ya. Artinya bukan dalam hal materi. Saya percaya Tuhan mencukupkan setiap kita. Tapi yang kali ini yang saya soroti dalam diri saya saudara ya. Dan mungkin berlaku juga buat saudara adalah
mungkin persoalan kehidupan iman kita. Terkadang saya mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Sangat emosi sekali ya saudara dalam diri saya pagi hari ini. Yang lebih besar dari soal materi yang saya hadapi saudara ya. Jadi soal kesetiaan saya kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa ini. Juga terjadi pada kehidupan kita. Saya merasakan sejak pandemi ini saudara ya, kita yakin banyak gereja-gereja yang menyusut jemaatnya. Memang dalam tanda kutip ada peraturan dari pemerintah ya saudara ya. Betul ya Pak Gembala ya. Sehingga membuat jemaat tidak bisa hadir. Ini yang kadang membuat diri saya itu menjadi sesuatu pembenaran. Ya, bahwa kita tidak usah ke gereja. Ya. Toh juga dilarang sama pemerintah. Oke, itu mungkin benar saudara ya. Itu mungkin air mata saya menetes ini. Puji Tuhan. Ya, jadi mungkin itu pembenaran. Ya, mungkin itu udah peraturan pemerintah, kita harus taat kepada pemerintah. Ya, karena firman Tuhan juga katakan ya. Tapi yang saya rasakan saudara ya, apakah ini harus terjadi terus menerus di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang hati saya mengeraskan diri ya. Dengan menjawab, ya sudahlah kita bisa beribadah online ya. Ya memang benar. Tapi sejauh mana kerinduan kita ini untuk hadir di rumah Tuhan seperti ini saudara. Kita bisa beribadah. Kita bisa bertatap muka. Itu adalah kesukaan yang besar di dalam diri saya sebelumnya saudara ya. Kita bisa bercengkrama, kita bisa bersenda gurau. Ya. Itu tidak terjadi lagi saudara ya. Itu membuat kita sangat jauh. Saudara, saya percaya walaupun virus ini berbahaya, ya, tapi saya percaya ada satu roh yang menyusup di dalam hal ini. Kuasa iblis menyusup di dalam virus corona ini saudara ya. Membuat iman kita lemah mungkin. Ya, sehingga kita membenarkan diri kita, nggak usah ke gereja. Tapi ironis sekali dalam diri kita. Kenapa saudara? Saya mau katakan dalam diri saya. Sementara kita enak-enakan, kita bisa ke mall. Ya. Kita bisa makan-makan dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga kita, dengan komunitas kita. Kita bisa ke toko. Ya, saya bisa ke toko, jaga toko. Saya corona tidak pernah tutup, saudara. Saya selalu buka. Ya. Mungkin ya sehari 2 kali, ada sekali-sekali. Tapi seterusnya saya banyakkan buka toko. Saya berhubungan dengan banyak orang. Tapi begitu dihadapkan dengan masalah gereja, kadang-kadang diri saya berontak. Ya udahlah dari rumah aja. Ya saya bisa lewat ini, lewat itu. Tapi saudara, kalau saudara rindu, saya rindu saudara. Ya, tapi kalau kita rindu kepada Tuhan untuk beribadah, ayo kita datang beribadah. Protokoler tetap kita jaga. Ya. Virus ada di mana-mana. Ya, tidak hanya di gereja saudara, malah di tempat-tempat lain jauh lebih berbahaya. Kalau di sini kita semua saling mengenal. Ya, kita semua pakai masker. Saya nggak tahu ekspresi saudara masing-masing pada pagi hari ini. Ya, tapi saya percaya, ya kerinduan kita itu tidak akan bisa terbendung saudara. Kerinduan saya juga. Makanya kemarin saya merasa, wah diri saya ini terlalu mengeraskan hati ya. Kita terlalu banyak mengambil alasan. Ini kesempatan untuk cari alasan, tapi saya katakan di dalam diri saya, kita harus berontak dalam hal itu. Kita harus patahkan itu semua, kelemahan-kelemahan itu ya saudara ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apa menjadi ukuran saudara untuk tetap setia? Kalau diri saya tetap setia adalah saya rajin ke gereja setiap minggu. Itu ukuran buat saya. Saya nggak tahu ukuran buat saudara. Ya, tapi saya percaya kita beribadah di rumah Tuhan, itu adalah kesukaan besar ya. Saudara bisa beribadah mungkin di rumah atau di apa, memang bisa. Ya, tapi apakah saudara tidak rindu saudara ya beribadah datang di tempat ini? Ya. Itu bukan membangun gereja saudara,
tapi membangun diri kita sendiri ya saudara ya. Kita mempersiapkan diri kita sendiri ya saudara ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, biar saya mau belajar daripadamu Tuhan. Saya mau tetap setia. Memang Tuhan itu panjang sabar. Kasih setianya untuk selama-lamanya saudara ya. Tapi kita harus cepat sadar dan kita harus cepat bangkit menghadapi situasi seperti ini saudara ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan dalam diri saya dan saya percaya kita semua juga rindu saudara. Untuk setia kepada Tuhan. Melayani lagi saudara. Ya, bersyukur di tempat ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, ini menjadi kesaksian saya. Terima kasih kepada Tuhan yang segera mengingatkan saya pribadi untuk saya tetap setia. Walaupun virus ini ada, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberi bijaksana kepada kita untuk menghadapi situasi ini. Ya saudara ya, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus selalu menopangku. Terima kasih Tuhan. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Takkan pernah untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Engkau masih sanggup Tuhan. Percaya. Haleluya. Jangan tinggalkanku. Amin. Kuatkanlah hatimu. Terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini saudara. Jangan ada yang tidak memuji Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya.
percayalah, percaya, percaya saudara, percaya. Dia tidak akan meninggalkanmu, percayalah, percayalah. Dia akan tinggalkanmu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau pagi ini melawat setiap kami Yesus yang ada di tempat ini. Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu membangkitkan iman kami. Roh-Mu mengingatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kami boleh tetap setia kepadamu. Apapun yang terjadi, situasi apapun Tuhan. Sebab Engkau sudah melakukan Via Dolorosa Tuhan. Jalan salib itu Engkau jalani dengan penderitaan Tuhan. Biarlah Yesus itu menjadi teladan kami. Kami mau tetap setia kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Luar biasa Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman-Mu sebentar lagi yang mau disampaikan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Menjadi kemenangan di dalam hidup kami. Menjadi sukacita di dalam hidup kami Tuhan. Menjadi kegirangan, menjadi kesukaan. Terima kasih Tuhan. Menjadikan semangat di dalam hidup kami untuk tetap setia kepadamu. Mengiring Engkau, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Jemaat-jemaat yang takut ke gereja. Padahal kita saling kenal. Betul kita harus pakai protokol kesehatan. Tapi apakah kita rindu untuk datang di rumah ibadah. Beribadah kepada Tuhan. Ke mall bisa. Buka toko bisa. Nggak takut sama virus. Dan ada satu jemaat yang jawab. Menghibur hati saya, ya. Secara manusia memang sedih ya. Tapi dia katakan, Bu Gem, kalau buka toko itu dapat duit. Kalau ke gereja enggak dapat duit. Oh Tuhan. Di situ saya berkata kepada Tuhan, oh ternyata dia kalau dapat duit dia tidak takut sama virus. Kalau ke gereja dia takut sama virus. Di mana-mana ada virus. Jangan takut mati. Ya. Di mana saja bisa mati. Orang yang sehat-sehat dalam keadaan yang sehat jatuh di kamar mandi pun bisa meninggal. Jadi intinya tetaplah setia dan takut kepada Tuhan. Setia sampai akhir mengiring kepada Tuhan. Itu yang benar. Dan kita beribadah kepada Tuhan, kita menggunakan protokol kesehatan. Dan kita bukan bilangan 1000. Tapi kita yang hanya
ibadah di tempat yang lokal, bukan di gereja yang besar. Kita hanya cabang saja. Jadi marilah kita bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk saling memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin yang sudah lanjut usia itu oke. Tapi janganlah kita bersembunyi ya dengan alasan corona. Tapi kalau kerja tidak corona. Yang penting ada hepeng. Yang penting dapat doi. Bukan itu tujuan kita sebagai orang percaya. Tapi marilah kita mau koreksi diri kita masing-masing. Kita mau tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Dan pagi hari ini dengan tema nikmatilah kuasa nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang sudah menikmati kuasa nama Yesus? 1, 2, wah semuanya ya. Kita telah menikmati kuasa nama Yesus. Begitu juga dengan umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Juga menikmati kuasa nama Yesus. Mari kita buka di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan kita, nama Tuhan yang kita sembah, nama Tuhan yang kita agungkan di dalam kehidupan setiap umat-umat yang percaya. Amin. Nama Yesus begitu ajaib di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, nama Yesus berkuasa atas setiap dosa-dosa kita. Berkuasa atas segala sakit penyakit. Baru aja ya, tadi saya bilang sama Bapak Gembala, mungkin kayaknya saya nggak kuat, saya bilang. Waktu saya menyusun khotbah ini, nikmatilah kuasa nama Yesus. Itu kemarin siang. Tiba-tiba saya buang air besar. Saya diserang ya oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak senang saya memberitakan firman Tuhan tentang nama Yesus yang berkuasa. Jam 9 kurang 10 menit tadi saya masih buang-buang air besar. Saya katakan, saya kayaknya nggak kuat lu Pak Gem. Saya berdiri di sini, bolak-balik ke WC saya bilang. Terus saya sakit emah dari kemarin, ya. Sampai tadi jam 9 kurang 10. Waktu pujian, ya, saya tumpang tangan. Saya tumpang tangan di dalam perut ini, ya, di perut ini saya berkata, Tuhan sembuhkan saya, supaya saya bisa memberitakan firman-Mu, karena nama-Mu yang berkuasa sanggup memulihkan sakit penyakit apapun. Sehingga ya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat firman Tuhan, saya minum air, ya, saya minta air kepada Bapak Gembala. Dia bilang nggak ada colokannya, saya colok pakai pulpen, ya. Terus saya minum dalam nama Tuhan Yesus, dengan air putih ini saya disembuhkan. Perih, ya, walaupun saya sudah minum obat. Saya bilang, Tuhan, ini nggak biasanya. Saya bilang, saya bolak-balik ke WC terus. Sampai jam 3 pagi, ya tadi pagi pun saya masih. Sampai jam 9 kurang 10, ya. Saatnya sudah mau ibadah, saya masih sakit. Tapi saya percaya, sakit penyakit apapun, kuasa Tuhan ya akan menyembuhkannya. Amin. Bagi setiap kita yang percaya,
bagi setiap kita yang berseru memanggil nama Yesus yang ajaib. Maka saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan memberkati saya dan saudara. Amin. Efesus 3 ayat 12 dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi, bila kita berseru meminta dalam nama Yesus, kita menyampaikannya dalam permohonan doa, maka percayalah, mujizat akan terjadi karena kita memanggil nama Yesus yang ajaib. Mengapa nama Yesus sangat penting buat kita orang percaya? Sangat penting. Saat kita dalam keadaan yang lemah, kita memanggil nama Yesus. Mungkin kita manggil suami kita. Mungkin yang lagi pacaran, panggil nama pacarnya. Istri panggil suaminya, suami panggil. Itu hanya terbatas. Tapi kita panggil nama Yesus, maka percayalah, Tuhan akan menolong. Saat kita dalam keadaan sendiri, misalnya kita ada di tengah laut, sendiri, terombang-ambing di tengah laut. Siapa yang Anda panggil? Kakek, nenek, opa, oma? Apa ia datang menolong? Saat itu ada seorang pemuda ya, dia terdampar ya baru-baru ini di berita ya. Selama 40 hari kalau tidak salah dia di tengah laut. Dia tidak memanggil nama siapapun kecuali nama Yesus. Dia panggil nama Yesus dan sampai saat ini dia dalam keadaan yang sehat. Dengan pertolongan Tuhan. Itu bukan katanya, tapi fakta. Coba bisa lihat di YouTube, ya. Dia terombang-ambing di tengah laut. Kalau tidak salah, selama 40 hari. Hanya nama Yesus dia panggil. Dan mujizat itu terjadi. Dia boleh diselamatkan. Jadi kita ya sebagai orang percaya, mengapa nama Yesus sangat penting buat kita orang percaya? Yang pertama, tidak ada nama yang lain. Tidak ada nama Andi, Tommy, ya, atau si A, si B, si C yang menyelamatkan. Tapi hanya nama Yesus. Isa 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab Dia di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya, nama Yesus menyelamatkan saya dan saudara. Asalkan kita tetap percaya, tetap beriman. Yang kedua, kenapa sih sangat penting nama Yesus buat setiap kita yang percaya? Yang kedua adalah segala sesuatu takluk di bawah nama Yesus. Amin. Segala sesuatu takluk, segala penciptaan yang ada, bahkan nyawa kita pun, ya, karena Tuhan yang berdaulat. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Tetap percaya, tetap jalankan protokol kesehatan saat kita beribadah ke rumah Tuhan. Ya, Filipi 2 ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yakobus 2 ayat 19 juga dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tapi kadang manusia tidak gemetar, tidak takut kepada Tuhan. Tapi setan aja gemeter. Kata setan bilang begini, aduh itu manusia
kayaknya lebih jahat dari saya. Udah berbuat dosa ke sana kemari, tetap tidak gemetar. Setan aja gemeter. Jadi manusia sekarang lebih jahat dari setan. Betul apa betul? Tapi di sini nggak ada. Di jemaat GPDI Taman Palem Lestari itu takut kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Setia melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga setiap kita diberkati oleh Tuhan. Kita boleh sehat dalam keadaan saat ini juga adalah berkat Tuhan. Kita bisa menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan titipkan buat saya dan saudara. Itu semua pemberian dari Tuhan. Bukan karena gagah ya kepintaran kita. Kita minta hikmat, kita minta kesehatan. Kalau tidak sehat, apakah bisa buka toko? Bisa cari duit? Bisa buka restoran? Sedang saya aja yang buang-buang air aja tadi pagi aja. Saya berseru nama Yesus. Saya minta didoakan sama Bapak Gembala sebelum beribadah. Ya, saya minta diurapi dengan minyak urapan. Minyak urapan itu dengan apa saja? Minyak kayu putih boleh, ya. Minyak kayu putih boleh. Tapi tadi saya pakai minyaknya itu Kathleen, apa tuh? Minyak telon, ya. Minyak telon dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Masih juga. Maaf kata, ya. Wah. Saya berdoa di situ saat saya berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ya, Tuhan kasih kekuatan. Tidak mules lagi, ya. Tidak kontraksi lagi, ya. Istilah Ibu Tina itu kontraksi, ya. Benar ya. Kuasa dan mujizat Tuhan itu sungguh nyata. Amin, ya. Seluruh perbuatan yang begitu dahsyat yaitu karyanya siapa? Karyanya Tuhan Yesus. Saya terharu ada jemaat ya yang mengingatkan kita pada pagi hari ini ya bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Bukan saja kami sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan, tapi ya jemaat yang mengajak saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu saya kena percaya. Itu adalah Roh Kudus memakai ya Pak Rudi untuk menyampaikannya. Karena saya tidak pernah, ya Bapak Gembala dan saya tidak pernah berbisik-bisik kepada Pak Rudi. Pak Rudi nanti tolong sampaikan ya. Tidak pernah. Tapi saya percaya Roh Kudus memakai WL pada pagi hari ini untuk menyampaikan ya, isi hati Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Beberapa hal yang telah ditaklukkan dalam nama Yesus. Ya, apa saja? Ada beberapa hal yang telah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama adalah maut. 1 Timotius 1 ayat 10 dikatakan. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Yesus telah mengalahkan maut di atas kayu salib. Ketika kita menyebut nama Yesus dan kita memperoleh keselamatan buat saya dan saudara. Jadi jangan pernah takut ya. Mati itu adalah keuntungan. Kok keuntungan sih? Ya, kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita untung. Amin. Ya. Kalau kita mati di dalam Tuhan, mau sakit penyakit apapun, itu adalah untung. Sedih kalau kita di luar Tuhan. Saya bertanya, ya. Ada kemarin kebetulan ya kami hamba-hamba Tuhan pengurus khususnya PLWAP ya kemarin ada fellowship ya
memang mengenai pekerjaan Tuhan juga ya. Itu kita kendalanya yang tua-tua tidak bisa pakai Zoom. Ini untuk hamba-hamba Tuhan ya. Tidak bisa pakai Zoom. Jadi mesti minta tolong pengerjanya kalau punya pengerja. Kalau nggak ada mungkin anaknya sedangkan di luar ya. Kalau kita hamba-hamba Tuhan itu setiap hari Senin itu kan ada doa ya. Tapi karena keterbatasan ya, jadi sehingga kita memang doa ya di rumah masing-masing dan mereka semua gereja tetap buka ya dan menggunakan protokol kesehatan. Lalu dia bilang, kalau di tempatnya Bugem bagaimana jemaatnya? Saya katakan 50% hadir semua jemaat yang ada. Kalau di tempatnya dia katakan semua, bahkan ya yang tua-tua sudah saya jejerin. Jadi mau tidak mau jadi perkeluarga satu baris di jaraknya jauh-jauh. Karena apa katanya? Karena mereka rindu. Bayangkan mereka dari arah Bogor tuh apa ya namanya ya? Belum sampai di Bogor tuh apa ya? Subang, kalau Subang kan ke Bandung ya, satunya lagi. Hah? Bukan. Iya Parung ya. Dari Parung, bayangin sudah tua bawa cucu ya karena dia rindu. Padahal bapak dan ibu gembalanya sudah melarang dia. Karena dia naik angkot, bukan bawa mobil pribadi. Sampai di gereja, jadi dia ganti baju. Ya, dia ganti baju, semprot badannya semua sampai dari atas kepala. Ya, nggak bisa dilarang. Dia karena rindu, ya, dia bawa cucunya. Jadi cucunya digantiin baju, ya. Ini jemaahnya diganti baju semua. Jadi sampai seharian kadang, jadi dikasih makan juga sama bapak ibu gembalanya karena kerinduan. Dia bilang apa? Kalau mau mati, di mana aja saya bisa mati, dia bilang. Tapi saya rindu. Dia bilang beribadah di online itu nggak enak, dia bilang begitu. Karena dia rindu, toh juga umur saya udah segini, dia bilang. Kalau memang Tuhan mau ambil, dia bilang. Sampai detik ini puji Tuhan, dia bilang jemaatnya masih tetap sehat. Walaupun bolak-balik Parung sama City Resort. Ya, jadi kita punya kita sharing harus bagaimana. Ya tetap dia waspada. Dia bilang secara manusia memang secara daging ia takut. Tapi dia bilang saya ini sebagai hamba Tuhan. Jemaat saya aja tidak takut. Masa saya takut? Dia katakan begitu. Ya mau tidak mau. Saya suruh dia bawa baju. Mau ibadah dia ganti baju katanya. Dia semprot katanya. Kalau dia datangnya lebih awal saya suruh mandi katanya. Jadi mau tidak mau ya, karena dengan kerinduan dia tidak bisa melarang jemaatnya untuk beribadah. Jadi jangan pernah takut ya mati. Ya karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan iman kita jangan sampai mati. Itu yang terpenting. Rohani kita jangan sampai mati. Tapi rohani kita semakin bertambah-tambah. Semakin bertumbuh. Itu baru dahsyat. Yang kedua, ya beberapa hal yang telah menaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua adalah sakit penyakit. Amin. Sakit penyakit, termasuk penyakit kantong. Ya, kita boleh tetap ya cari uang, tapi juga kita tetap cari Tuhan. Jangan kita mau gini, aduh Tuhan, saya mau diberkati Tuhan, berkati saya Tuhan, saya mau masuk surga Tuhan. Pokoknya berkatnya melimpah-limpah, penyakit saya mau disembuhkan Tuhan. Tapi kita tidak setia. Bagaimana? Karyawan tidak setia aja kita marah, kita kesel. Tuhan juga melihat kesetiaan saya dan saudara. Yesus telah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kita. Itu sebabnya di dalam nama Yesus ada kesembuhan dan tanda-tanda mujizat boleh nyata. Kita baca di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi
nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, saat kita berdoa, saat kita minta pertolongan kepada Tuhan, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit apapun disembuhkan. Amin. Dipulihkan. Kita baca lagi di dalam Kisah Rasul 4 ayat 10. Kisah Rasul 4 ayat 10 dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Amin. Saat kita sakit, ya, kita minta tolong kepada siapa? Semua, ya, ada teman-teman hamba Tuhan sekalipun yang kena COVID juga, dia WA, minta dukung dalam doa. Dan puji Tuhan, sembuh, sehat. Bahkan kemarin waktu ulang tahun Bapak Gembala, ya, boleh bertemu, boleh berjumpa, mereka bikin surprise, ya, buat Pak Gem. Percaya dengan iman, tetapi tentunya dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jangan mentang-mentang, oh dalam nama Yesus terus nggak pakai masker, nggak cuci tangan, ya, itu namanya nantangin, itu namanya nyobain Tuhan. Tapi kita mau tetap, ya, pakai protokol kesehatan selagi kita masih kuat dan sehat. Jangan juga mencobai, oh dalam nama Tuhan Yesus saya melangkah aja jalan kemana-mana enggak pakai masker. Itu juga tidak boleh, ya. Tetap kita, ya, kemanapun, ya, keluar, ya. Anak-anak juga kalau keluar, ya, saya bilang, ya, Samuel, ya, kamu pulang ganti baju, ya, cuci tangan, mandi, ya. Kita harus berhikmat. Jangan takut ntar samponya habis, airnya habis. Jangan, ya. Airnya banyak, sampo tinggal beli lagi, sabun tinggal beli lagi. Bisa, yang penting, ya, tetap berhikmat. Ada yang nggak ke gereja, ya, nggak pernah dia dari COVID sampai detik ini. Ada juga kan yang kena COVID. Ayo, betul apa betul? Kenanya di tempat kerja. Kalau nggak dari diri dia, dari suaminya. Kalau nggak dari suaminya, nanti dari temennya. Jadi kita intinya harus berhikmat. Kita ke gereja dan orang-orang yang sudah kita kenal dan kemana. Ya tentunya juga, ya, jemaat yang ada tentunya kalau yang udah dari keluar kota tentunya harus di PCR, di swab. Jangan bawa-bawa virus juga ke tempat ini. Ya, kita juga nggak mau. Jadi ada yang sakit pun kita umumkan, batuk, pilek, dilarang datang. Tapi jangan dibuat alasan, ya, nggak batuk dibatuk-batukin. Ya, nggak batuk tapi dibatuk-batukin supaya nggak usah datang ke gereja, ya. Kalau kita berani ke mall, ya, mall itu kan orang yang kita nggak kenal loh. Belum lagi kita layani customer kita. Emang kita kenal? Kagak kan? Nah, kecuali kita layani secara online. Ya. Itu yang terpenting, ya, segala sakit penyakit apapun, ya, saat kita memanggil nama Yesus, percayalah kita akan disembuhkan. Yang ketiga, beberapa hal yang telah ditaklukkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga adalah dosa. Ya, dosa membuat saya dan saudara, ya, terpisah dari Tuhan dan tidak layak di hadapannya. Aduh, saya berbuat dosa nih, ya, saya nggak layak lagi. Tapi jangan pernah kita menghakimi seseorang. Ada anak Tuhan, ya, dia begitu setia melayani
dari sebelum dia menikah, bahkan dari guru sekolah minggu, dari sama-sama sekolah minggu, lalu dia menikah. Setelah dia menikah, dia punya anak ya, waktu pemberkatan rumah ya, kita doakan sama-sama. Dia begitu setia sampai punya anak ketiga, setia. Tapi ya, iblis sudah mengintip karena kesetiaannya dia melayani. Jangan salahkan iblis, tapi salahkan ya diri kita sendiri. Iblis hanya menawarkan, "You mau nggak?" Produk-produk dari iblis itu kan banyak. Mulai dari chattingan. Tuh, ya. Dia begitu setia melayani singer, melayani musik. Tapi karena chattingan, ya, itu berubah. Rumah tangganya hancur berantakan. Karena apa? Karena ada si pelakor. Si pelakor lagi yang disalahin. Nah, ini produknya pelakor, ya. Lalu akhirnya berpisahlah. Sudah dikatakan firman Tuhan ya, hanya maut yang memisahkan. Tapi tidak. Akhirnya berantakan, jadinya tidak melayani lagi. Sekarang berpisah. Mau panggil hamba Tuhan yang terbesar, yang terkenal, kalau didoakan, kalau orang itu tidak mau berubah, tidak bertobat, tidak akan terjadi. Pemulihan terjadi itu ya, kalau hati kita benar-benar dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan mempunyai kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan saya dan saudara seperti robot yang hanya diatur ke sana ke sini. Tuhan menciptakan saya dan saudara. Itu gara-gara chattingan tok. Akhirnya berpisah. Yang suami ya tadinya sudah kita doakan sudah pulih ya. Sudah melayani. Tapi pada kenyataannya karena kedegilan hati manusia. Sehingga gara-gara chattingan jadi pindah hati. Dari wanita satu, wanita dua, akhirnya berpisah. Yang didapat apa? Saya katakan ya, berubah. Berubahlah oleh akal budimu. Itu yang paling terpenting. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan kita dipersatukan kembali oleh Bapa. Karena dosa yang sudah terpisah ya, tapi Tuhan datang kepada kita. Sini lo nak, ya, kamu berubah ya nak. Kamu bertobat nak. Yang ini enggak bagus. Kagak boleh chattingan mah tuh sama istri. Saya kalau chattingan sama Pagem dikasih love. Ada love-nya tuh. Jangan kasih love sama orang lain. Biar kata suami istri mah kudu chattingan. Jangan entah waktu pacaran chattingan melulu sampai kagak bisa tidur. Ya apa iya? Udah makan belum? Udah mandi belum? Yuk kita ketemuan yuk. Gitu kan? Jangan mentang-mentang ya kemarin saya pas lagi ngomong sama Pak Gem kali, kita ini udah tua ya. Makin hari kayaknya tenaga kita kayaknya makin berkurang, apa kebanyakan kerja kali ya. Jadi kalau cinta kayaknya coba pegang-pegang tangan lagi kesetrum nggak ya? Coba rasa-rasa dulu. Kalau kata Pak Gem di sini belum kesetrum ya, di sini belum kesetrum, entar kesetrumnya ya. Nah jangan waktu pacaran doang, ya baru kesenggol sedikit listriknya tajam banget. Berapa wattnya gitu. Nah kita udah kakek nenek, kudu. Walaupun tenaganya memang berkurang. Betul, tenaga berkurang. Butin udah ketawa ya. Tenaga berkurang, tapi semangat yes. Amin. Semangat harus yes. Ya, walaupun tenaga
ya sedikit-sedikit lah, cincai lah ya, gak apa-apa ya, dikasih vitamin ya. Nah firman Tuhan juga ini vitamin rohani kita. Kalau rohani kita rasanya sudah kayak kurang-kurang gitu ya, udah jarang menyembah Tuhan ya. Nah ini vitaminnya perlu dicas. HP aja kalau udah tinggal berapa persen, kudu dicas. Nah kita juga, iman kita juga kudu dicas. Jangan dosanya yang dicas. Dosa kudu ditinggalkan. Oh ini gak baik nih. Ya, jangan belok ke kanan atau ke kiri. Lurus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang sudah di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah ditaklukkan ya, segala dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita tinggalkan. Ya, biar berkat Allah ya tercurah di dalam kehidupan saya dan saudara sampai kepada anak cucu kita. Amin. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Saya akhiri dengan Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Dan nikmatilah kuasa nama Yesus dengan iman saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Marilah kita tetap mengagungkan dan memasyurkan nama Yesus yang luar biasa. Apapun menjadi doa dan pergumulan saya dan saudara, tetap berseru kepada Yesus, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Dia sanggup memulihkan hidupmu dan hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan di dalam nama Yesus ada keselamatan buat setiap kita yang percaya dan berharap kepada Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Musik saja mengalunkan pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mungkin saat ini yang hadir ada sakit penyakit apapun, percayalah di dalam nama Yesus ada mujizat yang terjadi. Bahkan sakit penyakit apapun, percaya dengan iman sepenuhnya kepada Allah. Kita naikkan pujian ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Panggil nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Lagi panggil nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi dengan iman. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari kita sembah Dia. Nama Yesus yang pulihkan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Angkat tangan kita kepada Tuhan, panggil nama Yesus. Amin, haleluya Yesus. Pulihlah kami. Tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, memerlukan pemulihan di dalam hidup kami. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Bapa,
Kami aminkan setiap firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Segala sakit penyakit apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan bisnis kami. Engkau sanggup memulihkan keluarga kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menikmati Tuhan kuasa di dalam nama-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan setiap benih firman-Mu dalam umat-umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya menyampaikan firman-Mu sampai di sini Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus senantiasa boleh memberkati umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara tetap semangat. Amin. Tetap setia pada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Saya minta nanti Pak Adil untuk kita di dalam doa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang hidup, terima kami akan memberikan. Haleluya, amin. Amin. Nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Bangun di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya, persembahkanlah Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah puji Tuhan. Bangun baik kudusnya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya, di tempat ini Yesus bagi kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Lagu ini luar biasa saudara, lagu kuno tapi bagus sekali ya saudara. Nanti kita akan belajar lebih baik lagi. Puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam GPD Tahan Palem Lestari. Berikut adalah jadwal minggu ini. Selasa jam 7 malam ada PD El Shaddai Ciledug dilakukan secara online melalui Zoom. Rabu jam 7 malam ada Komsel Keluarga dilakukan secara online melalui Zoom. Jumat jam 4 pagi hingga 6 sore ada doa rantai lalu dilanjutkan jam 7 doa bersama melalui Zoom. Sabtu jam 7 malam ada ibadah remaja Y4GC yang dilakukan secara online melalui Zoom. Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya secara online ataupun offline dan sekolah minggu yang akan dilakukan secara online. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next Sunday. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari saya undang saudara untuk bagi berdiri.
kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Terima kasih. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan Segala pujian, hormat, kami agungkan bagi nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa hari ini kami menikmati ibadah kami. Kami melayani Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan boleh memperlengkapi kami agar kami keluar sebagai pemenang. Karena kuasa nama-Mu yang ajaib yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Susah atau senang, apapun yang kami alami, kami hadapi, ada kekuatan kuasa yang ajaib lewat nama Yesus yang tidak pernah berubah, dan nama ini menyertai kehidupan kami. Kami percaya, hamba percaya bahwa semua kami diberkati Tuhan hari ini, baik yang ibadah onsite, yang ibadah online, semua mengalami lawatan Tuhan. Yang susah Engkau sudah hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, kurang iman tambahkan iman, yang banyak pergumulan persoalan bukakan jalan yang lebar dalam nama Yesus. Yang sakit sekalipun dalam nama Yesus terima kesembuhan yang ajaib daripada Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa kuasa penyakit datangnya dari kuasa kegelapan, tapi kami punya kuasa nama Yesus yang sanggup menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan membawa kami kemenangan kepada kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapak, berkati umat Tuhan, jemaat-Mu yang sudah melayani Tuhan, sudah berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Offline, online, mereka datang dengan hati, dengan penuh kerinduan. Dan kami percaya Tuhan menilik dan memberkati dengan segala kapasitas berkat Tuhan yang tidak terbatas. Kami terus berdoa buat pemulihan bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal, sehingga dipulihkan sepulih-pulihnya dari segala virus-virus apapun yang mengganggu segala apapun bentuk kehidupan kami, Bapa. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan bangsa kami, sanggup memulihkan kota di mana kami tinggal, sehingga kami dapat beraktivitas, melakukan banyak hal yang positif bagi kemuliaan dan hormat nama Yesus. Di tengah-tengah pandemik ini kami merenungkan betapa berharganya waktu kami untuk beribadah bersekutu di gereja. Betapa dahsyatnya ketika kami bersama-sama bersekutu Tuhan karena nama Yesus. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Dan kami mau berusaha ketika Tuhan berikan kami waktu yang terbaik. Tuhan, kami mau menghargai waktu-waktu kami.
dengan kami makin dekat kepada Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadanya lah keselamatan kami. Seperti firman-Mu berkata. Terima kasih Bapa. Pemerintahan bangsa dan negara kami, tolong mereka, berikan kemampuan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Nama-Mu yang dipermuliakan. Sepanjang minggu ini kegiatan gereja lokal kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan berkati. Kami percaya bahwa walaupun dalam keadaan yang terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, yang melakukan segala sesuatu di luar batas pemikiran kami. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Terima kasih buat segala berkat anugerah Tuhan berikan buat kami. Kuduskan setiap persembahan umat Tuhan, dibawa untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang mereka menabur secara offline, online, apa yang mereka tabur, mereka tuai. Tuhan balas berlipat kali ganda. So janji Tuhan lewat firman-Mu 30, 60, 100 kali lipat. Jadilah kepadamu menurut iman-Mu. Hamba berdoa sebagai gembala jemaat, berkati jemaat GPD Palem Lestari. Tuhan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, tua muda besar kecil. Kau datang tolong lawati mereka. Diberkati baik dari usaha pekerjaan, mata pencarian, studi rencana, pelayanan rumah tangga lepas rumah tangga. Berkat kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan dalam nama Yesus. Berkati usaha bisnis umat Tuhan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Makin naik, makin diberkati Tuhan. Terutama iman percaya rohani pada umat Tuhan jemaat-Mu makin kuat dan dalam dengan Tuhan Yesus. Karena kami tahu di tempat yang dalam kami kuat. Di tempat yang dalam kami melihat perkara-perkara yang ajaib, mujizat terjadi atas hidup kami. Karena Tuhan menolong dan memberkati kami. Yang jadi doa kami, ada Allah Immanuel serta kami. Ketika kami keluar rumah, masuk keluar, dipelihara dan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, hati kita mau segala berkat Allah. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari pada siang hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan, pada Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita saat siang hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat Nabi Tuhan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.